Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para hadirin dan peserta debat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan krusial bagi pembangunan, yaitu land acquisition yang adil dan menyejahterakan masyarakat. Proses pengadaan lahan seringkali menjadi dilema antara kebutuhan pembangunan dan hak-hak masyarakat. Kita akan mendengarkan perspektif dari 3 mahasiswa yang ada di samping kiri saya yang akan meninjau isu ini dari sudut pandang teori sosial yang berbeda. Yang pertama, pembicara pertama ada Mas Lutfi Rahman, yang kedua ada Mbak Faikoni Nesiaratu Syifa, kemudian ada Mas Muhammad Rozan. Sebelum kita mulai, saya persilakan masing-masing mahasiswa untuk memberikan pernyataan pembuka. Kita mulai dari Mas Lutfi Rahman. Oke, baik. Terima kasih pada Walintan sebagai moderator pada acara debat hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon izin Bapak, rekan dan rekan-rekan. Di sini saya akan memberikan pernyataan menurut teori perilaku sosial. Menurut teori perilaku sosial, masyarakat itu belajar melalui observasi dan interaksi dengan lingkungan mereka. Dalam konteks pengadaan lahan, keadilan tidak hanya soal ganti rugi, tetapi juga bagaimana masyarakat itu melihat dan memodelkan prosesnya. Jadi jika mereka melihat tetangga atau komunitas lain itu diperlakukan secara tidak adil, mereka itu akan belajar untuk bersikap curiga dan bahkan sampai menolak. Nah, sebaliknya jika prosesnya itu transparan, terus juga melibatkan mereka dan memberikan hasil positif yang nyata, itu masyarakat akan lebih cenderung menerima. Nah, jadi ada kunci untuk mengubah perilaku mereka yang dari menolak tadi menjadi kooperatif, bahkan menjadi kolaboratif. Nah, kuncinya apa? Yaitu melalui pelatihan dan contoh sukses. Itu menurut saya kembalikan kepada moderator. Kemudian pandangan dari Mbak Faikoni. Baik, terima kasih sebelumnya atas pandangan dari Mas Lutfi Rahman. Di sini saya punya pandangan yang berbeda. Jika dilihat dari sudut pandang teori pertukaran sosial, intinya setiap interaksi itu bisa dipahami sebagai pertukaran untung atau rugi. Nah, misalnya dalam konteks pertanahan, misalnya dalam konteks pengadaan lahan, masyarakat tuh cenderung akan menerima jika manfaat yang mereka dapat seperti ganti rugi itu layak dan memiliki peluang ekonomi yang lebih besar ketimbang kerugian yang mereka terima. Misalnya, mereka kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian atau ikatan sosial. Nah, keadilan di sini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal keseimbangan kekuasaan dan sumber daya. Nah, proses ini bisa disebut adil apabila masyarakat tidak ditempatkan pada posisi tawar yang lebih rendah dibanding dengan pemerintah atau pihak swasta. Jadi, ukuran keadilan apakah hasil dari proses ini tuh benar-benar bisa memberikan keuntungan timbal balik untuk semua pihak, bukan hanya satu sisi saja. Menurut pandangan dari perilaku pertukaran sosial, menurut saya seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan ada pandangan yang berbeda, saya kembalikan ke moderator. Kemudian pandangan pembuka dari Mas Rozan. Persilakan Mas. Terima kasih moderator. Jadi izin rekan, izin Pak, saya akan bacakan teori saya, yaitu teori pilihan rasional.
Teori ini mengasumsikan bahwa individu adalah aktor rasional yang selalu berusaha memaksimalkan kepentingan mereka. Dalam pengadaan lahan, setiap individu akan membuat keputusan berdasarkan kalkulasi biaya dan manfaat pribadi. Mereka akan menerima ganti rugi jika jumlahnya dianggap lebih tinggi dari nilai subjektif properti dan kenyamanan mereka. Oleh karena itu, skema ganti rugi yang jelas, terstandar, dan kompetitif adalah inti dari proses yang adil. Negosiasi yang terbuka dan informasi yang lengkap memungkinkan individu membuat pilihan terbaik bagi diri mereka sendiri. Keadilan adalah tentang memastikan tidak ada paksaan dan setiap individu memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan yang paling menguntungkan secara pribadi. Oke, sekian dari teori. Baik, kita telah mendengar 3 perspektif yang berbeda. Mas Lutfi menekankan pembelajaran sosial, kemudian Mbak Faikoni menyoroti pertukaran untung dan rugi. Kemudian Mas Rozan fokus pada pilihan rasional individu. Sekarang saya akan berikan waktu untuk saling menanggapi. Untuk Mas Lutfi, bagaimana jika masyarakat sudah memiliki pengalaman buruk sebelumnya, sehingga mereka sudah skeptis dari awal? Apakah pendekatan Anda masih relevan? Silakan Mas Lutfi. Terima kasih. Ini menurut saya penting ya, penting untuk menciptakan model baru. Nah, jadi model barunya yang gimana ya? Yang positif dan meyakinkan. Nah, jadi misalkan dengan program pencontohan atau keterlibatan tokoh masyarakat yang kredibel gitu. Nah, jadi pendekatannya masih relevan menurut saya. Jadi tapi ya itu kuncinya membangun ulang trust, membangun ulang kepercayaan melalui transparansi, konsistensi dan partisipasi nyata. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Kemudian untuk Mbak Faikoni, teori Anda berfokus pada untung rugi. Bagaimana kita bisa mengukur nilai sentimental atau ikatan sosial yang sulit diukur dengan uang? Apakah nilai-nilai non-materi ini bisa diakomodasi? Silakan Mbak Faikoni. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kerugian non-materi itu memang sulit ya dinilai dengan uang, tetapi bisa diakomodasi melalui kompensasi lain, mungkin seperti pembangunan fasilitas, komunitas, kemudian ruang publik, atau dukungan psikologis bagi masyarakat. Dengan begitu, keadilan itu tidak hanya soal ganti rugi materi, tetapi juga mencakup kebutuhan sosial dan emosional masyarakat, sehingga pertukaran itu bisa menjadi lebih seimbang. Begitu menurut saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih tanggapannya Mbak Faikoni. Kemudian untuk Mas Rozan, asumsi bahwa semua individu rasional bisa jadi tidak selalu benar, terutama di tengah tekanan emosional dan ketidakpastian. Bagaimana teori Anda bisa menjamin keadilan jika individu tidak selalu mampu membuat pilihan yang optimal? Silakan Mas Rozan. Oke, terima kasih pertanyaannya moderator. Jadi perannya pemerintah adalah menyediakan informasi yang transparan dan lengkap, serta mengusahakan agar ada mekanisme negosiasi yang adil, sehingga individu meski di bawah tekanan memiliki alat yang memadai untuk membuat keputusan yang rasional. Oke, sekian. Baik, kita lanjut ke tanggapan saling silang antar pembicara.
Kita mulai dari Mbak Faikoni. Baik, mungkin menanggapi pernyataan dari Mas Rozan tadi, di mana pernyataan kan menganggap bahwa semua orang bertindak rasional itu justru beresiko menutup mata terhadap realitas ketimpangan kekuasaannya. Nah, dalam praktiknya masyarakat miskin tuh seringkali tidak memiliki pilihan, di mana mereka tuh punya posisi tawar tuh yang tidak setara dari pemerintah atau pihak swasta. Nah, akibatnya keputusan yang mereka ambil tuh bukan sepenuhnya pilihan dari diri sendiri, melainkan hasil dari keterpaksaan karena minimnya pilihan yang lain. Jadi itu tidak adil gitu rasanya. Nah, gimana untuk menanggapinya? Untuk menjawab Mbak Faikoni, justru karena itu mekanisme ganti rugi harus dibuat standar dan tidak bisa ditawar secara individu. Untuk menghindari manipulasi, ini justru melindungi mereka yang lemah. Oke, sekian. Oke, untuk pembicaraan tiga, sudut pandangnya rasional. Fokus pada ganti rugi individu itu mengabaikan dampak kolektif seperti yang diterangkan oleh pembicara kedua, Mbak Ratu. Komunitas itu bukan hanya kumpulan individu. Jika sebagian besar merasa tidak adil, sentimen kolektif ini itu bakal mempengaruhi keputusan individu yang lain juga. Gitu. Baik, terima kasih para pembicara. Kita telah melihat berbagai sudut pandang. Sekarang mari kita dengarkan pandangan akhir dari masing-masing peserta debat hari ini mengenai bagaimana mencapai pengadaan lahan yang adil dan menyejahterakan. Dipersilakan Mas Lutfi. Baik, terima kasih moderator. Jadi menurut saya pembicaraan satu yang tentang teori perilaku sosial tadi, solusi saya itu adalah melalui pemberdayaan komunitas dan komunikasi yang berkelanjutan. Nah, jadi pemerintah itu harus menjadi model yang baik dan menunjukkan transparansi dan integritas. Nah, jadi ajak komunitas itu terlibat sejak awal, bukan pas udah ada ketidakpercayaan atau ada problem-problem yang lain, itu bukan. Jadi dari awal itu sudah diajak aja komunitas itu terlibat. Nah, berikan juga pelatihan keterampilan baru dan tunjukkan contoh sukses dari proyek lain. Nah, keadilan tercapai ketika masyarakat itu merasa terlibat dan melihat bahwa proses ini membawakan manfaat yang kolektif. Baik, kemudian Mbak Faikoni dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin solusinya tuh di mana nanti kita membangun mekanisme pertukaran yang seimbang. Jadi pemerintah atau pengembang itu harus menawarkan paket pertukaran atau pertukaran lah yang lebih dari sekedar ganti rugi. Nah, gimana tuh? Jadi misalnya dengan menyertakan fasilitas publik, sekolah atau peluang kerja baru untuk masyarakat. Jadi kemudian harus ada badan mediasi independen yang bisa menengahi perselisihan sehingga masyarakat itu tidak merasa di bawah tekanan dan juga nanti mendapatkan mereka lebih yakin dan lebih percaya kepada masyarakat kalau misalnya ada pengadaan lahan begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Faikoni. Kemudian boleh ke Mas Rozan, silakan.
kasih moderator. Jadi, saya percaya bahwa keadilan bisa dicapai melalui mekanisme pasar yang efisien dan transparan. Pemerintah harus menetapkan nilai ganti rugi yang objektif dan kompetitif, bahkan bisa melebihi harga pasar. Sebagai insentif, informasi mengenai hak dan ganti rugi harus disebarkan secara luas. Biarkan individu membuat pilihan mereka sendiri tanpa tekanan, karena pada akhirnya setiap orang tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan dan solusi dari debat pada hari ini. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab dari para peserta debat hari ini. Silakan jika ingin mengajukan pertanyaan. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Aduh, siapa ini? Mas, Mbak pembicara boleh dipilih dari Mas Rozan, boleh memilih satu. Baik, Mas Indra silakan mengajukan pertanyaan. Mohon izin, Bapak, mohon izin disampaikan. Di sini saya akan bertanya kepada mahasiswa yang kedua, yaitu pertanyaannya, jika keadilan dalam pengadaan lahan diukur dari keseimbangan untung dan rugi, bagaimana memastikan bahwasanya masyarakat miskin yang tidak memiliki banyak aset tetap merasa diperlakukan secara adil? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Indra. Mbak Faikoni bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, masyarakat miskin itu tetap bisa diperlakukan adil. Itu jika kompensasi itu tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga support seperti kualitas hidup, kemudian hunian yang layak, dan adanya fasilitas pendidikan, serta apabila pemerintah itu juga memberikan peluang ekonomi atau mata pencarian yang lebih baik gitu, kepada masyarakat tersebut. Kemudian jadi dengan begitu mereka tuh tidak merasa dirugikan karena kehilangan tanah, melainkan malah mendapatkan banyak peluang baru untuk lebih menjamin kesejahteraan mereka. Itu menurut saya. Bagaimana? Apakah jawabannya cukup, Mas? Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Faikoni. Mungkin satu pertanyaan lagi, boleh? Silakan. Waduh, sepertinya banyak yang bersemangat ya untuk memberikan pertanyaan ini. Kita hitung lagi, tapi tangannya turun dulu semuanya. Mas Mbak yang di depan boleh dipilih, dilihat nanti ya. 1, 2, 3. Oke, Mbak Bila Faradila Nisrin boleh. Fadila Nisrin boleh mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk saya bertanya. Izinkan saya bertanya khususnya untuk pembicara juga mengenai teori pikiran rasional. Apakah keputusan individu yang dianggap rasional selalu benar-benar bebas? Mengingat seringkali masyarakat berada dalam tekanan
dari pemerintah atau swasta? Terima kasih. Baik, silahkan tanggapannya, Mas Rodan. Terima kasih atas pertanyaannya. Keputusan itu bisa dikatakan rasional hanya jika individu memiliki informasi yang cukup dan bebas dari paksaan. Karena itu, peran pemerintah adalah menjamin transparansi, memberi waktu yang memadai untuk mempertimbangkan pilihan, dan menyediakan mekanisme negosiasi yang adil. Tanpa kondisi ini, pilihan rasional masyarakat tidak akan tercapai. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Kemudian mungkin kita boleh memberikan satu kesempatan lagi untuk para penanya karena mungkin hari ini pada bersemangat untuk bertanya ya. Oke, dipersilahkan yang ingin bertanya, kita hitung lagi. 1, turun dulu ya Mas. 1, 2, 3. Bagus. Banyak ini. Boleh Mbak Olive. Baik, perkenalkan saya Maulia Liliana, ingin bertanya kepada pembicara satu. Bagaimana perilaku sosial masyarakat sekitar berubah ketika mereka mengetahui akan adanya rencana pengadaan lahan baik dari sisi penerimaan maupun penolakan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Olive atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Mas Lutfi. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Olive yang sudah bertanya dan mohon maaf kepada rekan-rekan yang lain jika belum pada sesi ini belum sempat bertanya. Baik, dari pertanyaan Mbak Olive ya, perubahan perilaku sosial masyarakat itu saat mengetahui adanya rencana pengadaan lahan itu memang wajar sih, karena menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan juga identitas mereka. Nah, solusinya ya harus menyeimbangkan antara hak masyarakat dan kepentingan pembangunan. Nah, jadi kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan gitu. Kayak semisal jika masyarakatnya cenderung menerima itu pastikan adanya keadilan ganti rugi, terus sosialisasinya itu yang jelas juga, terus bisa menyertakan program pendampingan itu juga. Jadi ya seperti yang saya bilang, kuncinya itu ada di keadilan, transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan. Kalau semuanya itu terjaga, perubahan perilaku sosial yang muncul itu bisa dikelola jadi energi yang positif, bukannya jadi resistensi. Itu sih kalau menurut saya. Baik, kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih pada ketiga mahasiswa atas argumen-argumen yang sangat luar biasa. Kita telah melihat bahwa keadilan dalam pengadaan lahan bisa dimaknai dari berbagai sudut pandang, sebagai proses pembelajaran, sebagai pertukaran yang seimbang, dan sebagai pilihan rasional individu. Ketiga teori ini meskipun berbeda, justru bisa saling melengkapi untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan adil. Dengan demikian berlahirlah debat kita pada pagi hari ini. Semoga diskusi ini bisa memperkaya pemahaman kita semua. Lebih dan kurang saya beserta rekan-rekan saya debat hari ini mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.